Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah ingkang hormatan, sepeda muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala yang sampun paling rahmat nikmat dumateng kula lan sami sehingga wonten dalu menika saged pepanggihan. Shalawat lan salam tansah kudu atur dumateng ngarsanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti Nabi Tahirin sumrambah dumateng kula sami sehingga kanthi pangaosan ing dalu menika saged dadosaken kula sami pikantuk syafaatipun minjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para jamaah wonten pertemuan iki kula tak ambil sing khusus badhe mangke jelaskan keterangan-keterangan khusus mungkin terkait kali lelakon sing dalam Jabarut lan proses ilmu laduni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ten hadis sing sering tak ulang-ulang dan mesti dinukil setiap ulama-ulama tasawuf, karena menyangkut ke alam Jabarut niku menyangkut urusan hati. Rasulullah dawuh ala inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Ketika segumpal daging niku apik, apik saja sate, apik kelakuane. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Dan kalau segumpal daging itu rusak kabeh. Ala wahyal qalbu. Itu sing diarani ati. Mula Rasulullah dawuh wonten hadis sanesipun qalbul mukminu baitullah. Atine wong beriman niku adalah rumah Allah. Niki jajan. Nggih, mulaten niku tidak dapat memegaku bumi dan langitku kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Mulane Allah Ta'ala dawuh ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai para jamaah jin lan manusa, lamun sira sanggup nglintasi penjurune langit lan bumi, monggo lintasono. La tanfudhuna illa bisultan. Tapi kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuasaan. Nah, padahal mau hati orang mukmin itu sanggup. Mila Allah Ta'ala dawuh ten Quran kali Rasulullah qala berkatalah wahai Muhammad Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Niki mangke luas pengertian masuk. Ya keluar. Masuknya nafas. Ngelebokne nang alam barzah, ya. Lajeng
wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar. Berpungutane dan leres waj'alli min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah bagiku dari sisimu. Min ladunka itu pada ayat lain juga ditafsirkan Allah memberikan ilmu laduni kepada Nabi Khidir ya, min ladunka sultanan nasira, ya, dari sisi ilmu ladunimu itu kekuasaan yang menolong. Niku mangke dicek ten Quran surat Al-Isra ayat 80. Nah, niki penjelasan bahwa qalbul mukmin niku baitullah niku no dikisahkan kali Samsuddin At-Tibris. Samsuddin At-Tibris niku gurune Maulana Rumi. Ini ku nggih nek cara angkatane mungkin nek iki sekedar tak ulang nggih. Jadi tasawuf yang paling tua setelah Nabi, para sahabat, isi kalangan para sahabat, Abu Thalib Al-Maki itu masih sahabat, beliau dan kitabnya Qudul Qulub. Kitab itu Imam Ghazali mengarang kitab Ihya banyak mengacu, tapi saat ini dengan perkembangan zaman hampir kitab-kitab semua diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dengar mulai Qudul Qulub wis diterjemahkan Quantum Qalbu Al-Maki. Lajeng tabiin Hasan Basri mengandap ya, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Terus ada penengah karena saat itu satu perseteruan antara ulama dzahir dengan ulama batin itu ketika Al-Halat itu zaman Junaid Al-Baghdadi. Padahal ya, sing mriku maka acuane nek zaman Hasan Basri sing pemangku itu nanti mencetus amali. Padahal nggih saya niku yo ngerti amali, ngerti falsafi, cuma dominan mengajarkannya. Nggih, niku Rabi Al-Adawiyah. Kemudian Abi Yusuf Al-Bustami dominan niku falsafi. Nah, pada saatnya banjir ulama-ulama tasawuf di zaman Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, muncullah Abu Mansur Al-Halat As-Sibli, muridnya. Itulah yang dipotong, artinya dieksekusi. Nah, inilah perseteruan ini kemudian muncul generasi saat sore Al-Qusairi dan Al-Ghazali. Dua ulama atau syekh ini adalah yang menggabungkan Madanan Risalah Al-Qusairiyah termasuk Ihya dan sebagainya ini. Nah, di saat dulu saya berjalani si Ghazali. Setelah itu ya, Ibnu Arabi. Nah, Jalaluddin Rumi saat sore. Samsuddin At-Tibris otomatis ini gurune saat mendapi. Syekh Samsuddin At-Tibris niku gurune Maulana Rumi nceritake nek Abu Yazid Al-Bustami menika nalika arep mangkat munggah kaji yang baik berkunjung nangon salah satu wali kutub di Basra. Setelah saat ini mangkat, setelah berkunjung terus bukan basa-basi keperluanmu apa Pak Yazid ya kalau namung silaturahmi, kalau mampir kalau badhe menunaikan ibadah haji. Seorang kutub niku takon apa wis cukup sangune. Sampun saya. Lah piro 200 dinar. Seorang saya terus ngaten saya. Duitmu ini ning 200 dinar kowe ini. Kono nglilingi aku wae ping 7. Tawaf.
Niku Abu Yazid Al-Bustami dengan artinya tidak bergejolak, diberikanlah dan dia ngiringi. Setelah itu diterangkan, wahai Abu Yazid, di sana Ka'bah itu ya rumah Allah. Atine wong mukmin ya rumah Allah. Tapi ketahuilah, famundu bina'il Ka'bati, sejak Ka'bah itu dibangun, lam yadkhul Allahu, Gusti Allah tahu mlebu nang jero Ka'bah. Lakin akan tetapi bima an qalbi banaha, semenjak hatiku ini dibangun olehnya, lam yakhruja Allahu minhu abada. Gusti Allah tahu metu selamane. Apa niku mantuk-mantuk paham terus beli dibeleki wis mono iki nek Pak Buah Kaji mangatur. Ceritane nek tok falam. Lah nek Sunan Kalijaga ketemu nang Malaka karo Samsudin Atibis. Ndelok buka ceritane Bali lho ketemu iki lho. Ora usah turu informasi jerone apa. Ini nak tak teruske zaman Harun Ar-Rasyid dari Abu Nawas sami mawon. Itulah memang artinya simpul untuk pemersatu, untuk menghadap kepada Allah itu adalah Ka'bah. Tapi kalau di berkali-kali kalau Ghazali di Ihya itu ketika menghadap wajah tu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard, aku hadapkan wajahku kepada Allah pembuat langit dan bumi. Itu dimuroti bahwa bukan berarti Allah di sana, karena fa'in nama tuwalu fasama wajibah, kemana kamu ada sesuatu Jawa, tapi titik simpul. Terus ngojo barang ngaji dek gini solati madhep sanggon-gon lho. Niki nggo pengertian, makanya kalau matur ini akan saya jelaskan secara khusus, jadi pengajian khusus mengutakan ora apa-apa. Nggih. Niku tentang Ka'bah. Mula terkait dengan ilmu laduni. Bahasa nggih ilmu laduni. Ilmu laduni menika Imam Ghazali memberikan penjelasan bisa diraih dengan 3 cara. Sing pertama niku anugerah. Kusangan anugerah niku ya anugerah niku. Ingkang nomor kalih dengan jalan riyadhah utawa muraqabah. Latihan berarti riyadhah niku latihan ya. Muraqabah itu mendekatkan diri. Nah, dari jalan riyadhah itu antaranipun Imam Ghazali menggunakan dalil pengendikan Rasulullah SAW, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah diketahui, aurusyahu wahu ilman malam yaklam, aku sudah mengenai ilmu sing turun diketahui. Itu naik ilmu wis akeh tapi mau nek arep nggih. Terus yang nomor loro nganggo Imam Syekh Abdul Ghazali dan seluruh asal wonten. Tapi Imam Ghazali menggunakan hadis man ahlosa lillahi arba'ina yauman. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah di 40 hari, dhaharat ya nabiul hikmati min qalbihi ala lisani, maka akan diberikan, dimunculkan gitu, ilmu hikmah itu dari hatinya melalui lisannya. Mula nek aja holwat barangnya sik latihan. Ya ora kudu holwat, mesti sampean mulai saiki dicontengi jajal. Engko aku 40 dino arep ikhlas wis cara mlakuku ngene. Dicoba nih, engko barang wis 39 nih kok apa? Karena ono sing sebab wong nyatane halwat bae sing mangkir karo nang omah ono anak itu barang yang sih. Ini untuk sing tingkat nomor loro sing nganggo riyadhah niku diantaranya itu. Dan sing nomor 3 keterangan niku sari nggo tafakur. Tafakur itu perlu juga
sing menghasilkan munasabah. Itu karena dari tafawur itu nanti akan ya diberikan satu pengetahuan. Niki mangke keterangan niki tak aturke nek wis anu mawon. Napa nek sapune pengajian. Tapi ini wonten penjelasan bahwa keterangan nanti yang menyangkut Sabarik tentang Nur Muhammad. Karena di alam Jabarut itu memang Nur Muhammad itu kula panjenengan kuwi kebagian kabeh. Wong ketika kesanggupan hidup si urip yo noro. Cuma bedane mau ketutupe karo nafs karo diriku pirang persen. Mau ngaten tok ya si urip jiwane. Nek jiwane aku nih 70%, ya Nur Muhammad bermain 30%. Nah, dari Muhammad itu kemudian hatta afdhati nubuwatu hingga pelimpahan kenabian itu. Dan setelah itu ila ruhil a'udhumi, ya kepada roh yang agung, yang dimaksud adalah Muhammadi khotamir risalati, itu adalah penutup dari risalah, wal hadi minal dhulalati, yang akan memberi petunjuk terhadap suatu kesesatan. Lajeng fa'ar salahullahu ta'ala, dan Allah itu mengutus kepada Muhammad ya, ilaha ula innasil ghafilina, kepada manusia-manusia yang lalai, liyaftaha basirotahum min naumil uflati, supaya terbuka basirohnya, liyaftaha terbuka basirotahum, basirohnya mereka, min naumil uflati, dari lelapnya kelalaian. Ya, naumil itu tidur ya. Fayat ilallahi ta'ala, maka Muhammad itu mengajak kepada Allah Ta'ala wa bisolihi waliko jamalihil azali, untuk supaya bisa kembali tawusul, kembali kepada Allah, walikoi, dan bisa bertemu kepada Allah, untuk melihat jamalihil azali, dari keindahan Allah bisa mengazal. Iko kama qala wa ta'ala kul hadhihi sabili ud'u ila Allahi ala basirati ana wa minat tabahani. Niku dicek nang surat Yunus ayat 108. Kul, katakan Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalan yang lurus, ud'u ila Allahi, dia mengajak untuk kembali pada Allah, atau berdoalah pada Allah ala basiroti, atas basiroh, itu disebut basiroh. Ana wa minat tabaani, ananya Muhammad karena kulunnya aku dan orang yang mengikutiku. Makanya Rasulullah dalam hadisipun mengatakan ashabi, para sahabatku itu kan nujum, bagaikan bintang, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum, kalau kamu mengikuti salah satu di antaranya, kamu pasti dapat petunjuk. Inilah proses, artinya penurunan Nur Muhammad setelah artinya kenabian Rasulullah SAW itu Nur Muhammad terus bergulir. Nah, basiroh ten mriko saya menibri keterangannya, sebab ten ayat menika dijelaskan bahwa Nabi mengajak manusia untuk kembali kepada Allah dengan bahasanya itu basiroh. Nah, basiroh niku napa? Nek terang kitab wal basirotu utawi basiroh niku ainur ruhi, itu intine roh. Tuftahu fi maqamil fu'ad lil auliya,
Itulah yang sudah kebuka di makom fuad para wali-wali Allah. Yang basirat niku sini. Oke. Ini sidik mau keterangan bebas tak terangi. Wa dzalika la yahsulu bi ilmi dzahiri. Dan basiroh itu layak sulu, orang bisa hasil itu, kamu tidak bisa mencapai basiroh itu bi ilmi dzahiri, dengan ilmu dzahiri, bal bi ilmi batini laduni, akan tapi harus dengan ilmu batin, ilmu laduni. Kama qala Allah Ta'ala wa 'allamnahu min ladunna ilman, dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu laduni dari sisi kami. Itulah Nabi Khidir alaihissalam itu ketika diajarkan. Maka dari itu perintahnya untuk kula panjenengan kabeh fal wajibu al insani, wajib kudu manusa tahsilu tilkal aini, sing ngarepe yang menghendaki ya, menginginkan untuk membuka inti rohnya itu ya, itu min ahlil basoiri, itu harus berguru kepada orang yang ahli basiroh bi ahdit talqini, dengan mengambil talqin min wali mursyidin, kepada wali mursyid baru min alamil lahuti, yang memberi petunjuk langsung dari alam lahut. Mulane pengajian ini ditutup ya luru waliyam musida, kalau barengan tau. Soalnya perintahnya kan luru waliyam musida. Kau nek wis ketemu kumpul maneh. Apa janu-janu sasone kula juga wis tingkat wali musida ngene. Satu-satu. Nek ku perintahnya ngaten karena itu yang akan membimbing ya. Makanya ini kita jelaskan menurut kemampuan kula mawon nangun acara bebas samunipun pengajian, karena ini penting sekali bahwa nanti opo sing mau ketahui coba dari buntar-buntar niku ya, supaya nanti ada kejelasan. Ini sebagai penghantar mengangatkan termasuk mau kula ki delok YouTube tak unggah memang bubar bae dulu wali musida bae ngones ketemu barang niku memang karena rahasianya Nur Muhammad itu tibone ten mriku. Rahasianya ten mriku. Nah, cuma mau padang karo peteng ini tergantung mau jiwamu itu pirang persen niku. Kulo yo sik latihan berbae nggih. Cuma mau ngerti di situ tok. Lah timbang ora ono sing ngerteke wong dhisik aku ngene bae.